Ya, kita lanjut untuk materi soal kita. Ini ada suatu soal, itu ada 4 dikurang 3 dikali 8 dikurang 12 dikurang 6. Pertanyaannya adalah berapa perhitungan daripada bilangan ini. Maka yang pertama kita lakukan itu adalah yang di dalam kurung kurawal ini. Jadi 4 dikurang 12 yang pertama kita lakukan, maka kita tuliskan saja 4 dikurang 3 dikali min 4 dikurang 6. Karena min 4 dapat dari mana? Itu adalah 8 dikurang 12. Lalu ini adalah 4 ditambah 12 dikurang 6. 12 dari mana? Ini dari min 3 dikali min 4. Jadinya adalah 12. Jadi 4 ditambah 12 dikurang 6 itu adalah 4 ditambah 12 itu adalah 16 dikurang 6 jadinya adalah 10. Yang kedua ada 5/6 dikurang di dalam kurung 1/4 ditambah 2/3 tutup kurung. Maka untuk hal ini bisa kita lakukan 5/6 lalu dikurang dalam kurung. Ini karena penyebutnya berbeda, maka kita jadikan adalah kita samakan jadi 4 dan 3. 4 dan 3 itu adalah ininya KPK-nya adalah 12, maka 12 dibagi 4 itu adalah 3 kali 1 jadinya 3. 12 dibagi 3 itu adalah 4 dikali 2 8, sehingga ini bisa kita jumlahkan pembilangnya sehingga menjadi 3 ditambah 8 adalah 11/12. Tapi sebelumnya kita masih ada angka di depannya, yaitu adalah 5/6 kurang 11/12. Jadi ini adalah kita samakan juga, ini penyebutnya 6 dan 12, penyebutnya adalah 12. 12 dibagi 6, 2 kali 5, 10. 12 bagi 12, 1. 1 kali 11 jadinya 11. 10 kurang 11 itu adalah min 1/12. Jadi ini adalah hasil perhitungan daripada 5/6 dikurang dalam kurung 1/4 ditambah 2/3. Yang selanjutnya ini adalah ketika kita ada aljabar 2x dikurang 3 dikali 2x ditambah 3. Bagaimana ini perkaliannya? Jadi ini bisa kita lakukan dengan 2x dikali 2x, kalikan satu-satu ke dalamnya dengan sifat distributif tadi. Kemudian 2x dikali 3. Lalu selanjutnya adalah min 3 ini kali 2x, lalu min 3 dikali 3. Bisa kita tuliskan 2x dikali 2x ditambah 2x dikali 3 dikurang 3, ini karena ini min jadinya min 3 kali 2x dikurang 3 kali 3. Karena apa? Min 3 kali 3. Jadi ini 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat ditambah 2x kali 3, 6x, min 3 kali 2x, min 6x, min 3 kali 3, min 9. Lalu 6x dikurang 6x ini adalah 0. Sehingga jumlah akhirnya itu adalah 4x kuadrat dikurang 9. Ini adalah hasil daripada perkalian 2x dikurang 3 dikali 2x ditambah 3. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketaksamaan. Ketaksamaan berarti adalah sesuatu yang tidak sama ya, sesuatu yang tidak sama. Bisa kita tuliskan ada beberapa bentuk. Ketika misalnya dalam bentuk himpunan, ketaksamaan itu ini kita notasikan untuk umum ya. Jadi kita tulis dalam bentuk A dan B. Kalau misalnya kita tulis dalam bentuk 2, kemudian ada angka 2, ada angka 3, itu lebih khusus kayak gitu. Jadi tidak umum penulisannya. Jadi ini kita tuliskan dalam bentuk umum, yaitu X di mana X besar A kecil B, besar A kecil B. Karena ini tidak ada samanya, maka bisa ditulis adalah kurung kurawal biasa A, B. Di sini B-nya juga adalah kurung kurawal biasa. Lalu ini grafik, ketika dalam bentuk grafik, kita dalam bentuk garis bilangan, kita tuliskan, karena ini adalah kurung biasa aja, maka A ini disentuh
dengan kurung biasa aja. Berarti tidak penuh di sini, tidak tepat di A-nya, tapi mendekati A. Lalu B-nya juga gitu. B-nya juga seperti itu. Lalu yang kedua ada untuk himpunan X di mana X besar sama A, kecil sama B, ini ada tanda samanya. Maka ketika ada tanda sama, kurung kurawalnya siku A, B, kurung kurawalnya siku juga. Karena di sini adalah samanya ada pada kedua sisi. Maka ketika dalam bentuk garis bilangan bisa kita tuliskan A kurung siku, kemudian B juga kurung siku. Ya, maaf. Lalu yang ketiga itu ada X di mana ini untuk persamaan yang ketiga itu ada X di mana X besar sama A, kecil B. Perhatikan di sini yang ada sama kecil samanya itu adalah di A, maka dia kurung kurawal, kemudian di B-nya biasa aja. Maka ini kurung biasa. Maka untuk grafiknya ini ada kurung siku, ini biasa juga. Lalu yang selanjutnya X di mana X besar A kecil sama B, X besar A kecil sama B, ini samanya di B, maka ini kurung biasa dan B-nya adalah kurung siku. Kurung siku, lalu secara grafik ditulis A kurung biasa, ini adalah kurung siku. Lalu untuk selanjutnya ada X di mana X kecil sama B, kecil sama B. Maka yang termasuk himpunannya adalah dari minta hingga sampai dengan B. B disentuhnya karena ini ada sama, maka dia kurung siku. Jadi minta hingga sampai B. Nah, ini dari minta hingga sampai dengan B. Dengan B ini adalah kurung siku. Lalu ada X di mana X kecil B, kecil B. Kecil B berarti B itu kurung biasa aja. Kurung biasa minta hingga sampai B. Nah, ini dari minta hingga sampai dengan B. Lalu ada X besar sama A. X besar sama A, lalu ini A besar sama ya, berarti ini A disentuhnya, berarti adalah besar sama dari A, maka A sampai tak hingga. Ini kurung siku, ini kurung siku, besar daripada A kayak gitu. Jadi ini X besar A, berarti A-nya nggak disentuh, kurung biasa aja, kemudian sampai dengan tak hingga. Selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real itu adalah dari minta hingga sampai tak hingga. Maka ini adalah untuk suatu urutan bilangan kita yang kita miliki itu. Ini bagaimana cara menyelesaikan ketaksamaan? Pertama, ini sudah dipelajari juga sebelumnya. Ini tambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak ketaksamaan itu. Menambahkan bilangan ya. Yang kedua, kita mengalihkan kedua pihak ketaksamaan itu dengan suatu bilangan positif juga. Bilangan positif. Tetapi ketika kedua belah pihak ketaksamaan itu dikalikan dengan suatu bilangan negatif, kemudian kita akan membalikkan arah tanda ketaksamaan. Jadi kalau seandainya nanti ada suatu bilangan negatif, kita kalikan dengan negatif, awalnya adalah ketaksamaannya besar, maka karena dikalikan dengan negatif, maka balikkan yang besar tadi menjadi kecil. Nah, itu juga yang kecil sama, besar sama juga ketentuannya seperti itu. Kita lihat contoh yang ini, selesaikanlah ketaksamaan 2x dikurang 8, kecil 4x dikurang 4. Kita akan menentukan seberapa besar nilai daripada X. Maka ini kita perhatikan yang sebelah kiri, 2X dikurang 8, kecil 4X dikurang 2. Maka kita hilangkan yang ini, kita menghilangkan min 8 berarti kita tambahkan 8. Maka ini jadinya 2X min 8 ditambah 8. Karena sebelah kiri kita tambahkan dengan 8, otomatis sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 8. Jadinya 4X dikurang 2 ditambah 8. Lalu ini 2X tetap kita tuliskan, min 8 ditambah 8 itu adalah 0. Maka ini kita tuliskan kecil. Lalu 4X kita tuliskan tetap, min 2 ditambah 8 itu adalah positif 6. Positif 6. Lalu ini kita tujuannya ingin menyamakan X ini ada dalam satu ruas kayak gitu. Di sebelah kanan ada 2X, di sebelah kiri ada 2X dan sebelah kanan ada 4X. Maka untuk menghilangkan 4X di sebelah
kanan ini supaya satu ruas mereka, maka kita tambahkan min 4x, tambahkan min 4x. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan min 4x, sehingga ini 2x ditambah min 4x kecil 4x ditambah min 4x ditambah 6, sehingga 4x ditambah min 4x itu nanti adalah jadinya 0, sehingga ini 2x dikurang 4x jadinya adalah min 2x, sehingga ini adalah 0 ditambah 6 jadinya adalah 6. Lalu ini kita ingin menjadikannya x, maka supaya jadi x ini berarti kan koefisiennya 1 nih. Supaya koefisiennya 1 maka akan kita kalikan dengan min setengah. Min setengah, jadi kan min 2 bagi kali min setengah kan artinya adalah 1, kayak gitu. Hasilnya 1, maka kalikan dengan min setengah. Jadinya adalah min 2x kali min setengah kecil 6 kali min setengah, karena adalah dikali min setengah, maka kedua ruas itu akan dikali dengan min setengah. Ini min 2 kali min setengah jadinya adalah x. Ini 2 kali min setengah adalah min 3. Perhatikan ketika dikalikan dengan negatif maka tanda berubah. Jadi ini kecil berubah menjadi besar. Maka ketika kita ingin gambarkan maka akan besar min 3. Berarti adalah masuk min 2, min 1, 0, 1, 2 sampai selanjutnya. Sehingga bisa kita tuliskan min 3, tak hingga atau x di mana x besar min 3. Ya. Itu untuk ini kita contoh soal kita. Ada nanti beberapa banyak contoh soal yang akan kita peragakan. Silakan karena sudah pernah mengerjakan ini juga, silakan nanti dipraktekkan di ini berupa latihan soal ya. Nanti latihan soal silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Untuk itu kita akhiri untuk sesi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.